Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang Kristen yang berorientasi pada surga. Selalu tanyakan kepada Tuhan, agar Ia mengungkapkan apapun dalam hidup Anda yang bisa membawa Anda ke neraka sekarang sebelum Anda mendengarnya dari takhta penghakiman Tuhan. Ini adalah kesaksian dari Nyonya Diong dari Nigeria. Seks oral dan ana adalah sifat-sifat iblis, setan Jezebel. Nyonya Ediong berasal dari Akom di negara bagian Akwa Ibom, Republik Federal Nigeria, dan juga seorang Kristen yang telah dilahirkan kembali. Dia adalah seorang Kristen sejati yang sangat mencintai Tuhan dan ingin menyenangkannya dalam setiap aspek kehidupannya. Dia bertobat pada tahun 2012 setelah mendengarkan beberapa kesaksian tentang surga dan neraka. Meskipun dia datang kepada Tuhan, karena takut masuk neraka, dia menemukan sukacita dalam melayani Tuhan setelah bertemu dengan Kristus. Dia sebelumnya adalah anggota gereja Christ Embassy, namun kemudian dia bergabung penuh dengan gereja Apostolic Faith. Suaminya juga mengizinkannya mengikuti temannya, Omono, yang merupakan anggota gereja Deeper Live Bible, untuk menghadiri studi Alkitab setiap hari Senin. Di sana dia akhirnya memahami ajaran tentang keamanan kekal, bahaya duniawi yang diizinkan di gereja-gereja lain, dan memahami lebih dalam tentang kuasa dalam darah Yesus. Semakin dia mempelajari Alkitab sendiri, semakin dia memahami banyak dosa tersembunyi yang harus dipertobati, yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Dengan bantuan Tuhan, dia berhasil menyelesaikan studi Alkitabnya. Dia juga menjadi pengkhotbah yang hebat di lingkungannya melalui khotbah pagi dan penginjilan dari rumah ke rumah. Meskipun demikian, dia tidak pernah membiarkan itu menghalangi tugasnya sebagai seorang istri. Nyonya Ediong tidak pernah berhenti meminta Tuhan dalam doanya, agar mengungkapkan apakah masih ada sesuatu dalam hidupnya yang perlu dipertobati, sesuatu yang bisa membawanya ke neraka. Dia sangat berhasrat untuk masuk surga dengan segala cara. Suatu malam, setelah mengulang doa-doanya, dia tertidur setelah berhubungan dengan suaminya. Setelah beberapa saat dia mendapati dirinya berada di tempat di mana dia biasanya berdiri untuk berkhotbah setiap pagi. Saat dia sedang berkhotbah, seorang setan dalam bentuk wanita muncul di hadapannya, menangkapnya, dan memborgolnya. Setan itu mulai menyeretnya ke suatu tempat yang tidak diketahui, mengatakan bahwa dia miliknya dan harus mengikutinya ke kerajaannya. Dia melawan dan mencoba mengusir setan itu dalam nama Yesus, tetapi setan itu tidak mendengarkan. Semakin dia melawan, semakin lemah dia menjadi, seperti kucing yang berusaha melawan gajah. Dia menangis minta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Bahkan ketika dia berseru kepada Tuhan, doa-doa dan kutukannya terhadap roh jahat itu seolah-olah tidak berdampak. Kemudian dia melemparkan Alkitabnya dan mulai menangis memohon belas kasihan, "Tolong, Bu. Apa yang telah saya lakukan padamu? Tolong biarkan aku tidak ingin pergi bersamamu." Setan itu menjawab, "Kamu harus ikut denganku, bodoh, karena kamu milikku. Kalau kamu benar-benar milik Yesus, mengapa dia tidak menyelamatkanmu dari tanganku?" Dia terus berdoa, "Aku menolak itu dalam nama Yesus. Aku milik Yesus." Tetapi setan itu menimpali, "Jika kamu miliknya, mengapa dia belum datang untuk menyelamatkanmu? Kamu pikir bisa melayani Tuhan dan Mammon sekaligus? Bukankah kamu tahu bahwa sedikit ragi merusak seluruh adonan? Kamu milikku karena sedikit kenajisanmu telah mencemari seluruh kebenaranmu. Ayo, mari kita pergi." Nyonya Ediong berteriak, "Aku dilahirkan kembali, dibersihkan dalam darah anak domba, dan aku tidak mungkin memiliki hubungan dengan kegelapan, karena aku adalah anak terang." Setan itu tertawa diam, "Bodoh. Tidakkah kamu tahu bahwa aku ada di dalammu dan kamu ada di dalamku, dan itu membuat kita setara?" Dia bertanya, "Siapa kamu?" Setan itu menjawab, "Aku adalah Jezebel, roh perzinahan. Tidak ada yang pernah terperangkap olehku dan berhasil lolos." Ediong menjawab, "Aku tidak pernah melakukan tindakan tak bermoral. Aku sudah berhenti berdandan duniawi dan bertobat dari semua tindakan tidak bermoral. Aku hanya menikah dengan suamiku, Put Abasi, dan tidak pernah mengenal pria lain selain dia." Namun, setan itu terus menuduhnya, "Tapi kamu masih mengikuti ajaranku dan gagasan-gagasan yang aku tanamkan.
kamu melakukan hubungan suami istri dengan cara-cara yang aku ajarkan melalui pornografi, setiap kali kamu melakukannya, itu menunjukkan bahwa kamu masih setia kepadaku. Nyonya Edio memohon, tolong Bu, maafkan aku tidak tahu itu dosa, aku melakukannya hanya untuk memuaskan suamiku, agar dia tidak tergoda wanita lain, aku tidak tahu itu dosa, tolong aku, Yesus, selamatkan aku. Setan itu tidak peduli dan hampir saja menyeretnya ke tempat yang sangat gelap dan menyala-nyala. Namun, tiba-tiba kilatan petir datang entah dari mana dan memutus rantai yang membelenggunya. Dia menemukan dirinya masih berbaring di samping suaminya di kamar tidur. Oh, jadi itu semua hanya mimpi, pikirnya. Dia menyadari bahwa Tuhan telah menunjukkan kepadanya sesuatu yang tanpa disadarinya sedang menariknya ke neraka, padahal dia sibuk berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa untuk surga. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan memohon belas kasihan dan bertobat dari dosa itu sejak saat itu. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang Kristen yang berorientasi pada surga. Selalu tanyakan kepada Tuhan, agar Ia mengungkapkan apapun dalam hidup Anda yang bisa membawa Anda ke neraka sekarang sebelum Anda mendengarnya dari takhta penghakiman Tuhan. Banyak orang Kristen ada di neraka hari ini karena dosa yang mereka anggap bukan dosa, sedangkan tidak ada alasan di hadapan takhta Tuhan. Tuhan memang kaya dalam belas kasihan, tetapi ketika tiba saatnya penghakiman, Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan. 1 Tesalonika 5 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, dan kiranya damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah peringatan keras bagi semua pasangan Kristen yang sudah menikah yang ingin masuk surga.